wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita di kitab Fikih Sunnah, pembahasan tentang puasa ya. Minggu kemarin kita sudah membahas hal-hal yang disunnahkan ketika melakukan puasa. Yang pertama adalah sahur, kemudian yang kedua menyegerakan berbuka ya. Kemudian yang ketiga memperbanyak doa ketika kita berpuasa dan juga berdoa ketika akan melakukan berbuka. Kemudian yang keempat, menahan hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh orang yang berpuasa, seperti perkataan-perkataan yang tidak baik, kemudian dosa-dosa besar yang lainnya. Dan yang terakhir kemarin adalah memperbanyak membaca Al-Quran ketika kita sedang melakukan puasa. Kemudian pembahasan selanjutnya yang insya Allah kita bahas hari ini adalah hal-hal yang dibolehkan. Hal-hal yang dibolehkan. Boleh ini apa maksudnya? Boleh ini artinya dikerjakan tidak jadi masalah, ditinggalkan pun tidak berdosa, dan tidak mempengaruhi puasa kita. Nah, ini boleh maksudnya. Nah, kita akan membahas hal-hal yang diperbolehkan ketika kita melakukan puasa. Yang pertama, seseorang yang berpuasa boleh melakukan mandi atau dia menyiramkan air ke badannya supaya dahaga yang dia rasakan itu hilang. Supaya dahaga yang dia rasakan itu hilang. Jadi misalkan di bulan puasa kemudian cuacanya sangat panas sekali, nah itu tidak masalah kita mandi. Ataupun misalkan air tengah banyak, mandi boleh, asal lemas mandi boleh, ada masalah ya. Cuman orang ningo lain hangat poso nih mandi terus, tapi boleh hukumnya. Dia tidak mempengaruhi puasa kita, tidak mempengaruhi puasa. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdurrahman, sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW mereka berkata, aku melihat Rasulullah SAW menyiram air di atas kepalanya. Jadi Rasulullah ketika puasa kan panas nih ketika puasa, apalagi cuacanya cuaca Arab. Bahkan kita anak sendiri pernah berpuasa cuaca panas itu 40 derajat. Cuaca ketika itu 40 derajat. Habis asar itu rasanya tenggorokan lah kereng, dak ge ai liur itu. Tapi ketika itu harus piket masak, ngambil makanan berbuka untuk kawan-kawan yang lain. Makai waktu tuku mandi, habis mandi bajuku basah, aku pakai baju basah. Jadi tidak terasa panas. Ya. Orang-orang tuh lain nih kok. Ngapain boleh pakai baju basah daripada lemas. Tidak tahu ngapain lagi. Begawai tidak tahu lagi.
Jadi waktu itu begawai pakai baju basah dan posisinya habis mandi. Ya. Nah, itu aku. Tapi jangan wae gilik dipraktek di sini. Dak kan pergi ke kantor pakai baju puasa, dak ada sesuai. Ya, itu dak ada sesuai namanya. Jadi kami melihat Rasulullah menyiram kepalanya. Jadi kepala Rasulullah SAW itu disiram, ya, dengan air dan dia dalam keadaan puasa. Rasulullah puasa tapi kepalanya disiram dengan air. Ya. Minal atash au minal har. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena mungkin mengurangi rasa haus, kata sahabat ya, dan juga mengurangi panasnya cuaca. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik dan juga Abu Daud. Nah, ini salah satu dalil ya. Salah satu dalil bahwasanya beliau menggunakan air untuk mengurangi panasnya cuaca dan dahaga ketika beliau melakukan puasa. Tapi jangan diminum ya. Ya. Jangan diminum kelak ngambil kesempatan dalam kesempitan misalkan. Bor ada tites dua tites. Macam itu tuh yang dango. Ya, yang seperti itu tidak boleh. Tapi kalau memang membasahi tubuh ya tanpa ada celah sedikit pun, maka itu tidak masalah. Ya, maka itu tidak jadi masalah. Fa in dakhala al-ma' fi jawfis shaim min ghairi qasdin, tapi kalau masuk tidak sengaja, air itu masuk tidak sengaja misalkan, ya, contohnya nelayan ya, nelayan ini begawai di mana? Kebanyakan di laut kan, dia berpuasa sah tidak puasanya? Sah puasanya. Kemudian dia nyebur ke laut misalkan, ketika dia nyebur ke laut, tahu-tahu gelombang itu besar, gop, tetelan kena laut itu. Dalam keadaan dia berpuasa, sah tidak puasa dia? Sah puasanya. Ya, artinya tidak sengaja tetelan. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja ini yang masalah. Ya, kalau sengaja memasukkan air ke dalam mulut, nah itu baru batal. Ya. Jadi yang pertama yang diperbolehkan ketika kita berpuasa adalah menyiram air ke badan kita. Kemudian yang kedua yang diperbolehkan ketika kita berpuasa adalah al-iktihal wal qatrah wa nahwahuma mimma yadkhulul ain sawaun ujida ta'muhu fi halqihi am lan yajiduhu. Kemudian yang kedua adalah boleh melakukan iktihal. Iktihal ini celak. Tapi celaknya yang di sini ya, yang di bawah kelopak mata, di kelopak ini apa namanya? Mata bagian bawah itu apa namanya? Kelopak ya. Nah, jadi kalau kita di Arab itu ada yang namanya kuhul, bubuk kuhul namanya, hitam. Rasulullah SAW itu pernah berkuhul, bercelak sebelum tidur, kata Aisyah. Ya, jadi kalau kita ada nengok kawan-kawan orang laki bercelak misalkan, nah dia sedang melakukan sunnah Rasulullah SAW. Tapi sunnahnya adalah sebelum tidur. Celak itu sebelum tidur masang. Dikarenakan celak itu adalah salah satu kebaikan untuk kesehatan mata, kata Rasulullah SAW ya. Tapi dengan bubuk kuhul tadi, ya, dengan bubuk kuhul. Jangan kelak dengan pensil alis. Pensil alis yang di sini nih, nah kita gambar juga di bawah, bukan ya? Tapi dengan bubuk kuhul. Sunnah. Melakukannya sebelum tidur. Dan ketika puasa, kalaupun lakukannya ketika berpuasa, maka puasa kita tetap sah. Ya, maka puasa kita tetap sah. Mana dalilnya? An Anas, dari Anas
annahu kana yaktahilu. Anas bin Malik beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan celak tadi. Apa yang namanya bahasa Indonesia di sini? Celak ada? Hah? Celak atau perasaan yang di sini ini? Hah? Celak atau yang di alis kan? Kalau yang di bawahnya apa bahasa Indonesia? Celak. Celak berarti. Ya, tapi bahasa Arabnya kuhul, iktihal. Ya. Bubuk kuhul ditaruh di bagian bawah ini, di bagian bawah ini. Ya. Nah, itu. Jangan salah terjemah. Bahaya ini. Ya. Rasulullah SAW yaktahil dan dia berpuasa. Ya. Wa ila hadza madzhab as-Syafi'i. Ini pendapatnya kebanyakan mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga imamnya Ibnu Munzir, Atha, Hasan Basri, An-Nakhai. Nah, ini imam-imam yang memperbolehkan untuk melakukan celak tadi. Ya. Tapi sebagian ulama menyebutkan hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran karena hadisnya lemah. Tapi hadis lemah itu bukan berarti memakai celak batal puasa. Karena dak deoge hadis yang nyebut melakukan celak batal puasa. Paham ya? Nah, hadis yang tadi sebagian dilemahkan para ulama, ya. Itu perkataannya Imam Tirmizi. Apa kata Imam Tirmizi? Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang celak ketika berpuasa. Nah, berarti tidak ada hadis sahih juga yang menyebutkan bahwa melakukan celak itu membatalkan puasa. Jelas ya? Jadi bercelak itu boleh ketika berpuasa. Nah, sebagian ulama-ulama ini mengambil kias. Ya, mengambil kias. Apa kiasnya? Boleh menetes mata. Kalau mata kita itu gatel, keharap atau apapun itu, kemudian kita tetes mata kita dalam keadaan kita berpuasa. Kenapa? Karena mata itu dia bukan mulut yang bisa merasakan manis atau pahitnya, tidak baca, ya. Dan nafsu makan itu tidak bisa dimasukkan lewat mata, tidak baca, gitu ya. Nafsu makan tadi kan menahan makan dan minum. Kemudian syahwat itu pengertian puasa kan. Nah, kalau ada yang masuk ke mata, tetesan mata misalkan, ya, itu tidak bisa memenuhi kebutuhan makan kita, gitu loh. Walaupun yang diteteskan itu misalkan zat makanan, contoh ada tetes mata yang dari madu itu ya, yang dibuat dari madu, pedas mengenai mata, ya. Nah, itu diminum kan pecah madu. Tapi ketika dia masuk ke dalam mata, fungsinya itu tidak sama dengan ketika dia masuk lewat mulut. Ya, fungsinya tidak sama ketika masuk lewat mulut. Maka tetes mata itu juga tidak membatalkan puasa. Ya, tetes mata tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, yang diperbolehkan ketika kita melakukan puasa adalah al-qublah. Al-qublah ini mencium pasangan, ya, mencium pasangan. Liman qadara ala dhatti nafsihi, yang mampu menahan syahwatnya. Ini maka ciuman ini banyak bentuk. Ada ciuman itu ciuman sayang, seperti Rasulullah SAW itu ketika keluar rumah dia mengecup kening Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau masuk rumah juga mengecup kening istrinya. Nah, itu ada ciuman syahwat. Ini asal orang anak memulai berhubungan badan nyium ke. Itu beda ceritanya. Ya, beda nih. Bahasanya satu tapi prakteknya beda dan hukumnya pun berbeda. Ya, hukumnya pun berbeda.
Apa kata Aisyah? Aisyah pernah berkata seperti ini. Kana Nabi yuqabbil wa huwa shaim. Rasulullah menciumku, kata Aisyah, ya. Rasulullah menciumku dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ini ya. Rasulullah menciumku dan dia dalam keadaan berpuasa. Wa yubashir wa huwa shaim. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah, bahasa yubashir ini adalah memeluk istrinya dan dia dalam keadaan berpuasa. Gitu loh. Jadi kalau misalkan tidur siang dalam keadaan berpuasa dengan istri atau suami, dipeluk istri ya, tidak dia batal puasa. Tapi jangan mancing-mancing maksudnya ya. Nah itu mancing-mancing maksud nerus untuk berhubungan badan, itu yang tidak boleh. Ya. Kemudian Aisyah menyebutkan wa kana amlakakum liirbihi. Dan Rasulullah SAW itu syahwatnya besar. Rasulullah. Syahwat maksudnya syahwat yang halal. Paham ya? Dalilnya mana? Rasulullah SAW itu pernah menyetubuhi istrinya. Ketika itu dalam satu malam semuanya disetubuhi. Ketika itu. Hadis ini sahih. Itu dalilnya bahwasanya syahwat Rasulullah SAW itu besar. Gitu loh. Ya. Dan beliau mampu untuk menahannya. Ketika beliau puasa, beliau cium istrinya. Artinya tidak ada memancing ke syahwat yang tidak seharusnya dilakukan. Paham? Nah ini. Wa an Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar bin Khattab berkata, natashtu yauman faqabiltu ana wa ana shaim fa ataitu an-nabi faqultu sana'tu al-yawma amran aziman qabbaltu wa ana shaim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita law tatmamta bima'in wa anta shaim qultu la ba'sa bidzalik fa fima. Umar juga pernah mencium istrinya. Umar juga pernah mencium istrinya. Ketika Umar mencium istrinya, dia merasa berdosa. Umar mencium istrinya ketika itu dia berpuasa, dia merasa berdosa. Kemudian Umar datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, aku melakukan perkara besar ini. Besar perkara ya, kata Umar. Apa kata Rasulullah? Apa yang telah engkau perbuat? Aku telah mencium istriku dan aku puasa. Ya. Faqala Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ketika itu berkata, kalaupun engkau berkumur dengan air, berkumur ya, dengan air, dan engkau dalam keadaan berpuasa, apakah berdosa? Dijawab Umar, tidak pepe. Kata Umar, berkumur nih, menditelan batal kan? Nah, ini berkumur. Kemudian Umar menyebut berkumur itu tidak pepe, tidak ada berdosa, tidak merubah hukum puasa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebut, kalau berkumur pun tidak jadi masalah, ngapain pula kananya tentang mencium istri? Lebih kali ya, tidak jadi masalah. Nah ini asar dari Umar bin Khattab. Ya. Maka para ulama menyebutkan, bagi yang bisa untuk mengatur syahwatnya, maka diperbolehkan bagi mereka untuk mencium istrinya. Dan ini pendapat Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, Hasan Basri, Imam Ahmad, dan juga mazhab Ishaq bin Rahawayh. Sebagian dari mazhab Imam Syafi'i, ini mazhab Imam Syafi'i ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i mencium istri malah makruh, dibenci. Tapi tetap sah puasa, ya.
Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, itu makruh. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i sebagiannya juga disebutkan mencium istri itu makruh. Ya, mencium istri makruh ketika berpuasa. Mencium istri makruh ketika berpuasa. Alaman taharrakat syahwatahu, ketika dia mencium istrinya itu akan membangkitkan syahwatnya. Nah, itu makruh. Ya, tapi kalau dia bisa menahan, tidak dia jadi masalah, tidak dia syahwatnya tidak dia naik ketika mencium istrinya, tidak jadi masalah. Ya. Dan ini tidak ada perbedaan antara yang tua ataupun yang muda. Jadi pasangan muda pun macam itu. Ya, pasangan muda pun seperti itu. Biasanya kan pasangan muda ini menggebu-gebu. Nah, tapi kalau dia bisa untuk menjaga syahwatnya, maka dia juga boleh untuk mencium istrinya ketika dia berpuasa. Tapi sebagian ulama menyebutkan lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan. Allahu alam. Ya, Allahu alam, tergantung keadaan orangnya. Ana sendiri lebih condong ke pendapat itu, tergantung keadaan orangnya. Yang mampu untuk menahan syahwatnya, maka dia boleh untuk mencium istrinya. Ya. Kemudian yang diperbolehkan ketika berpuasa selanjutnya adalah berbekam. Walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan bekam ini membatalkan puasa. Orang yang melakukan membekam, yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Tapi di sini disebutkan boleh berbekam. Ya, di sini ulama berbeda pendapat. Rasulullah SAW pernah berbekam. Ihtajaman Nabi wa huwa shaim. Rasulullah pernah berbekam dan dia dalam keadaan puasa. Illa idza kanat tad'ufus shaim atau tudha'ifus shaim, kecuali berbekam itu membuat orang yang berpuasa jadi lemes. Orang bekam ini kan lemes bawaannya. Ya. Kecuali orang yang berpuasa itu menjadi lemas ketika dibekam. Fa innahu tukrah, maka dibenci bekam ketika itu. Dari Sabit Al-Bunani qala li Anas, dia berkata, Sabit Al-Bunani kepada Anas, akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim? Apakah kalian itu membenci bekam untuk mereka-mereka yang berpuasa di zaman Rasulullah? Ya, ditanya. Qala la, kecuali untuk orang yang lemah saja, yang lemes, yang tidak kuat dibekam. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tapi sebagian dari mazhab Imam Ahmad menyebutkan orang yang melakukan bekam itu batal puasanya. Puasanya batal, dan juga orang yang membekam batal puasanya. Karena ada dalil juga yang menyebutkan aftaral hajimu wal mahjum. Sesungguhnya batal orang yang melakukan bekam dan juga yang membekam. Ya, ada hadis yang lain dan ini mazhabnya Imam Ahmad, ya, karena beliau melihat hadis itu sahih. Allahu alam, berbekam juga tergantung keadaan fisik kita. Kalau fisik kita itu kuat, maka diperbolehkan untuk melakukan bekam. Terutama bekam-bekam yang tidak ada hubungannya dengan hubungannya dengan lemes atau tidak ada badan.
Contoh bekam-bekam yang di punggung misalkan ya. Nah, itu kan kalau di punggung itu dibekam habis, darah itu banyak keluar, maka badan kita itu bawaannya pacak lemas. Tapi kalau bekam daerah-daerah yang kaki, bisul yang dibekam misalkan ya. Kemudian yang dibekam itu macam asam urat dibekam di kaki ya. Itu malah menghilangkan rasa nyeri di kaki. Maka tidak jadi masalah berbekam yang sifatnya seperti ini. Ya, tidak jadi masalah. Kecuali untuk orang-orang yang badannya itu lemas, ya, yang ketika dia berbekam ditakutkan pingsan apa lain sebagainya, maka harus dihindari bekam yang seperti ini. Terus ketika berbekam itu diperbolehkan, maka ada pendapat yang sekarang, pendapat kontemporer yang menyebutkan bahwasanya orang yang donor darah ketika bekam juga boleh. Karena bekam ini mengeluarkan darah kan? Donor itu mengeluarkan darah, tak? Mengeluarkan darah juga. Tapi kira-kira menurut ilmu medis macam mana? Lemes tak? Itu kan dicek dulu biasa ya. Ya, orang yang ingin donor darah misalkan ada pasien butuh darah dalam keadaan bulan Ramadan. Anak misalkan, kalau kita kuat, kita mendonorkan darah kita dalam keadaan berpuasa, boleh tak? Boleh. Ya, boleh. Kalau kita kuat, kalau tidak kuat kalau tidak kuat ini yang masalah. Ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya diperbolehkan juga ketika kita berpuasa untuk berkumur dan juga istinsyak. Istinsyak ini ketika wudu ya. Ketika kita berwudu pasti kita itu berkumur. Kemudian mencuci hidung kita. Hidung airnya disedot kemudian dikeluarkan lagi. Ya. Al-madmadah wal istinsyak. Berkumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Illa annahu tukrah al-mubalaghatu fihima. Tapi kalau berkumur-kumurnya berlebih-lebihan, 5 menit sekali berkumur, 5 menit sekali berkumur. Nah, ini ya. Ini makruh. Ya, makruh. Apa maksudnya berkumur 5 menit sekali? Atau sejam sekali berkumurnya? Ya. Dia puasa berkumur 5 menit sekali. Ke WC pulih berkumur pulih, ke WC pulih, takut tetelan. Kalau berkumur itu 5 menit sekali. Ya, takut ketelan. Maka kalau kita berkumur dalam keadaan ingin berwudu, ya, ingin berwudu, maka tidak jadi masalah. Di sini disebutkan boleh. Fa'an Laqid bin Sabrah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza istansyaqta fa abligh ila an takuna shaima. Kalau engkau itu sedang berwudu dan engkau melakukan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi, maka lakukanlah dengan cara yang mubalaghah. Mubalaghah itu benar-benar, jangan hanya di ujung nyedot air, tapi langsung disedot. Keluar boleh udah toh air itu. Ya. Kecuali dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa tuh hiket-hiket baik. Langsung keluar boleh. Nah, itu. Ya. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Ashabus Sunan Imam Tirmizi, Abu Daud, Imam An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah. Dan Imam Tirmizi menyebutkan hadis hasanun sahih wa qad karaha ahlul ilm as-su'ud lis-shaim. Ya. Tapi sebagian ulama memakruhkan as-su'ud. Su'ud itu apa? Su'ud itu gurah. Tahu gurah ya? Gurah itu memasukkan cairan dari madu, kemudian kunyit dan lain-lain sebagainya, ada bubuknya itu.
kemudian kelak dimasukkan ke dalam lubang hidung. Habis dimasukkan ke dalam lubang hidung, kelak kepala itu rasa panas. Habis kepala itu rasa panas, keluar lendir-lendir semua kelak dari hidung, dari mulut. Nah, itu dimakruhkan ketika berpuasa. Ya, dimakruhkan ketika berpuasa. Begitu juga dimakruhkan orang-orang misalkan sedang pilek, tengah pilek, narok fik biasanya untuk disedot supaya ada rasa-rasa panas di hidung dia. Ya, nah ini sebagian ulama memakruhkannya, tapi tidak ada batal. Ya, tidak batal. Puasa kita itu tidak batal. Kemudian yang ketujuh, diperbolehkan juga bagi mereka untuk ketika berpuasa ini ya, ketika berpuasa untuk mencicipi makanan ketika dia itu ingin berbuka. Ya, ketika ingin berbuka kan kita itu masak, ibu-ibu ini ya masak. Kemudian misalkan ibu-ibu ini ingin mencicipi makanan, nah itu tidak jadi masalah, boleh. Ya, boleh. Qala Ibnu Abbas, ini perkataannya Ibnu Abbas, la ba'sa an yadhuq at-ta'am al-khal wa syai' yuridu syira'ahu. Boleh mencicipi makanan. Boleh mencicipi makanan, tapi jangan ditelan. Ya, boleh mencicipi makanan tapi jangan ditelan. Jadi makanan itu contoh misalkan lempa inilah bagus belum setel rasanya. Jangan sampai kelak pas berbuka tidak diseru misalkan ya. Dicicip dulu. Taruh di sini, kemudian taruh di lidah. Nah, habis di lidah dirasai. Habis dirasai dibuang ludah yang sudah kita gunakan untuk merasakan tadi, dibuang sampai daging rasanya di mulut itu. Nah, ini mencicipi makanan yang diperbolehkan seperti ini. Jangan mencicipi makanan cisruput. Muat lempa misalkan. Kalau kuah sesinok bae. Diseruput. Nah, ini batal ini. Yang macam ini batal. Jangan kalau kita memahaminya itu memahami dengan pemahaman kita. Ya. Jadi boleh mencicipi makanan care macam tadi. Care. Ya. Ambil sedikit, taruh di lidah, dirasakan, setelah buang. Ya, sampai tidak ada lagi rasa di dalam mulut itu. Lah karena udah ngerasain tadi. Jadi seperti itu. Tapi sebagian ulama menyebutkan ini makruh. Sebagian ulama seperti Aisyah menyebutkan ini rukhsah. Makruh artinya menpacak tidak usah dicicip lah. Rukhsah artinya bagi ibu-ibu baik. Keringanan bagi ibu-ibu, bapak-bapak jangan nyicip. Nah, itu maksudnya. Jangan kelak di dapur itu 5 keluarga lah, di dapur baik 5 keluarga itu nyicip baik semua ya. Nah, itu tidak boleh. Ya, ini kata Aisyah diberikan rukhsah kepada ibu-ibu saja yang memang masak nian tugasnya. Jangan anaknya yang dari adab kelak ningok bau lempa tadi ke dapur uge, nyicip uge. Padahal mak lah udah nyicip. Nah, ini ya. Ini kata Aisyah bahwa itu dirukhsahkan. Li'annahu la yasil ilal jauf. Dikarenakan mencicip makanan itu tidak sampai masuk ke tenggorokan. Ya. Wa in nazalat ilal jauf aftar. Dan kalau makanan itu masuk ke dalam tenggorokan kita, yang kita cicip itu tadi, maka batal puasa. Maka puasanya batal.
Begitu juga waqala Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah juga pernah menyebutkan syammur rawaih at-thayyibah la ba'sa bihi lisaim. Mencium bau makanan. Mencium bau makanan yang baik, yang bagus, yang enak itu juga tidak apa-apa. Tapi jangan dicium terus. Ya. Kalau dicium terus ini kan sudah mengganggu konsentrasi puasa kita, gitu loh, ya, mengganggu konsentrasi puasa kita. Jadi kalau misalkan kita itu di depan rumah, kita mencium bau masakan yang ada di dapur, pindahlah, ya pindah. Jangan kelak kita nunggu di situ, kemudian menikmati bau itu tadi. Apalah rasanya pas berbuka kelak. Ini tidak boleh yang seperti ini. Ya, yang seperti ini dimakruhkan. Dimakruhkan yang seperti ini. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah diperbolehkan bagi mereka yang berpuasa untuk melakukan suntikan. Ini ulama perbedaannya sangat sangat ketat, sangat besar. Khilaf kabir ini. Perbedaannya ini sangat besar. Masalah suntikan. Karena suntik ini ada di zaman kita ya. Ya, karena suntikan ini ada di zaman kita. Suntikan-suntikan, terutama suntikan-suntikan yang tidak memiliki nilai makanan. Paham ya? Yang tidak memiliki nilai makanan. Contohnya suntik kapal, kaki kureng, bukan kaki kureng, cantengan. Misalkan kita kuku itu cantengan dan harus dikeluar kuku. Ya, kan dilakukan suntik kapal dulu di area itu, di area kuku itu tadi, supaya pas dicabut kuku itu tidak terasa sakit. Boleh tidak kita dilakukan dalam keadaan berpuasa? Sebagian ulama menyebutkan boleh. Karena apa? Karena suntikan ini nilainya tidak seperti makanan. Ketika disuntik rasa haus tidak ada hilang. Ketika disuntik rasa lapar tidak hilang. Cuman ketika disuntik itu rasa sekitar kuku itu yang hilang. Itu ya. Nah, ini sebagian ulama menyebutkan tidak boleh. Sebagian ulama menyebutkan tidak boleh. Kenapa? Karena kapal itu tadi, suntikan itu tadi memberikan zat masuk ke dalam badan kita. Sama dengan orang diimpus. Ya. Diimpus itu tidak ada kan rasa enak. Tidak ada enak ya kan? Tapi tidak terasa lapar. Orang yang dihimpus itu tidak terasa lapar. Gitu ya. Nah, sebagian ulama menyebutkan tidak boleh untuk disuntik. Ini perbedaannya sangat berat, sangat besar. Gitu loh. Tapi kalau kita ingin keluar dari khilaf ini, ingin keluar dari khilaf dari para ulama, tidak usah bersuntik. Ya, tidak usah bersuntik ketika ketika di bulan Ramadan atau ketika kita melakukan puasa, ya. Ketika kita melakukan puasa. Terus selanjutnya yang diperbolehkan untuk berpuasa adalah di malam hari ketika bulan Ramadan ya. Harinya ketika dia melakukan hubungan suami istri, kemudian dia bangun dalam keadaan azan subuh itu sudah lewat. Paham? Azan subuh itu sudah lewat. Paham enggak ini?
Misalkan di malam harinya itu laki-laki mimpi basah misalkan. Orang yang mimpi basah itu harus mandi enggak? Harus mandi kan? Boleh enggak sholat orang yang mimpi basah itu? Enggak boleh kan? Nah, ketika dia misalkan mimpi basah atau dia berhubungan badan dengan istrinya, tahu-tahu telat bangun subuh, lupa sahur dan telat bangun subuhnya. Ketika dia bangun sudah jam 5 lewat, tapi matahari belum keluar. Boleh tidak dia berpuasa? Boleh. Ya, boleh. Dia mandi ketika itu, kemudian setelah mandi dia sholat, setelah sholat dia melakukan puasa, lanjutkan puasanya. Tidak usah sahur lagi. Ya, nah ini juga diperbolehkan. Tetapi untuk haid dan nifas, ya, untuk haid dan nifas, kalau misalkan darah haid itu berhenti di malam hari, maka sebelum subuh itu dia sudah wajib untuk melakukan puasa. Dan kalau dia mandi bersih habis subuh, maka di hari itu dia harus berpuasa. Paham enggak? Wanita haid, darah haid itu berhenti di malam hari, dak ge nengok darah haid itu. Lah bersih. Maka di hari esoknya dia harus berpuasa. Walaupun dia mandi bersih jam 5. Jam 5 itu artinya subuh lah masuk kan? Nah, lah masuk, dak ada jadi masalah. Gitu loh. Ya. Jadi dia mandi bersihnya jam 5 tidak jadi masalah. Yang penting darah haid dia itu tidak keluar lagi. Itu juga diperbolehkan untuk wanita haid ketika dia sedang melakukan puasa. Ya. Yang punya pertanyaan langsung tulis ya. Habis ini pembahasan terakhir, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang punya pertanyaan langsunglah tulis dari sekarang. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama membatalkan puasa, makan dan minum. Nah, ini jelas ini. Ya, makan dan minum kecuali lupa ataupun salah. Kalau orang salah dalam menentukan waktu berbuka, maka tidak perlu dia untuk mengganti puasanya. Contoh misalkan kita ini, sebagian masjid itu kan ada sholawat, wassalatu wassalamu alaihi misalkan, sebagian masjid ada yang tidak, ya. Kita ketika mendengarkan itu kita nyangkau azan itu. Tahu-tahu kita berbuka. Pas kita dengar ini bukan suara azan, ini sholawat. Misalkan ya. Ketika kita sudah mendengarkan ini sholawat, lah berhentilah minum. Lanjut lagi puasa. Walaupun tadi lah minum. Paham ya? Walaupun tadi itu sudah berbuka dulu. Tapi pas didengar-dengar bukan kayak bunyi azan. Tapi bunyi sholawat. Lanjutkanlah puasanya. Tunggu sampai sholawat itu selesai baru lanjutkan minum lagi. Nah, itu karena kita salah mendengarkan dan tidak diwajibkan untuk mengganti hari itu. Ya, tidak diwajibkan untuk mengganti hari itu. Begitu juga orang yang lupa untuk makan dan minum. Rasulullah SAW itu menyebutkan, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada alaihi wala kafarah. Barang siapa yang berbuka dikarenakan lupa. Ya, enggak tahu ngapain lah, aku lupa tadi puasa. Bahkan ada kawan itu lah ngupi hegelas baru terkenang dia puasa hari itu. Apakah batal puasanya? Enggak. Lanjutkan puasanya biar kayak gelas segelas kopi itu habis. Enggak masalah. Ya, enggak jadi masalah. Lanjutkan puasa, tapi jangan cacak lupa. Cacak lupa ini yang kacau ini. Ya. Itu tidak boleh.
Kedua, yang membatalkan puasa, muntah secara disengaja. Muntah secara disengaja. Adapun muntah dak sengaja muntah, ya, muntahnya dak sengaja. Contoh misalkan lewat di jalan yang berbau, ataupun dia lewat pas itu dia nengok bangkai yang geli, misalkan dia langsung muntah ketika itu. Dak ada niat muntahnya, otomatis dia muntahnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disengaja muntahnya itu batal. Ya, kalau muntahnya disengaja itu batal. Kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Kalau misalkan orang haid, perempuan itu haid jam 5 sore, maka otomatis puasa dia yang lah sampai jam 5 itu batal. Ya. Dan jangan dicela, ya Allah ngapela darah ini keluar jam 5, dak enak nunggu jam 6 misalkan. Ya. Jadi ketika dia berpuasa, lah puasa ini dari pagi sampai jam 5, jam 5 keluar darah haid. Agak sejam lagi. Batal puasa. Jangan kelak belah. Dianggap dak ada ini. Kelak beh. Aku terus puasa, hitung darah haid, tuh udah maghrib, dak ada baca barang lah keluar. Tetap batal puasa dia. Ya. Kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa adalah, ini bagi laki-laki ini ya, mengeluarkan air mani dengan sengaja, istimna. Istimna, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini juga batal puasa. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i agak diperketat. Setiap sesuatu yang masuk ke dalam badan kita, contohnya misalkan air masuk ke dalam telinga, ya, air masuk ke dalam telinga, air masuk ke dalam hidung. Dalam mazhab Syafi'i agak ketat ini, itu juga membatalkan puasa dalam mazhab Imam Syafi'i. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang berpuasa tidak boleh korek kuping, tidak boleh, nites mata tidak boleh, berenang tidak boleh. Ditakutkan berenang itu kalau air itu masuk lewat salah satu anggota badan yang terbuka, ya. Tapi Syekh Anas sendiri menyebutkan itu tidak jadi masalah. Jadi berenang boleh ketika berpuasa, tetes mata atau tetes telinga juga tidak membatalkan puasa, ya. Kemudian juga menggunakan sikat gigi, siwak, itu juga tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Jadi itu hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian berhubungan badan, nah itu juga membatalkan puasa. Untuk masalah berhubungan badan, orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafaroh, ya, membayar kafaroh. Kafaroh itu tebusan hukuman. Apa kafarohnya? Membebaskan budak. Budak tidak ada di zaman sekarang. Puasa 2 bulan.
Jadi yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan dan dia batal puasa, ya, maka dia harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu juga, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin ketika dia berbuka di siang hari bulan Ramadan, dikarenakan dia menyetubuhi istrinya. Ya, ini. Dalam mazhab jumhur ulama menyatakan yang laki-laki dan perempuan ketika dia berhubungan badan dua-dua kena apa namanya? Kena kafaroh tadi. Laki-laki au uge, perempuan au uge. Kena baik. Hukuman itu tadi. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuannya tidak dikena, laki-laki baik. Karena perempuan itu apa namanya, seolah-olah sasaran tembakan. Jadi tidak kena deh. Nah, orang laki ini yang kena, basing-basing timbak. Nah, itu maksudnya. Ya, ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Wala fi halatil ikhtiar, tapi dalam mazhab Syafi'i kalau cewek itu ridho, kena uge. Gitu loh. Kalau ceweknya itu ridho, kena deh kafaroh tadi. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan perempuan itu terpaksa berhubungan badan dengan suaminya, maka suaminya mendapatkan kafaroh, dia hanya mendapatkan qadha. Qadha itu diganti puasa yang hari itu. Puasa hari itu diganti. Ya, ini untuk perempuan. Kalau orang laki dia menyentuh istrinya atau berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus membayarnya dengan kafaroh. Ya. Sampai sini dulu. Yang punya pertanyaan langsung antar ke depan. Bercelak bagi perempuan, tapi celak yang di sini ya, yang di alis. Kemudian alisnya itu dicabut, disulam alisnya, kemudian diganti dengan celak palsu. Apa hukumnya? Hukumnya ini mutaghayyir li khalqillah. Mutaghayyir li khalqillah itu adalah merubah ciptaan Allah. Allah itu melaknat perempuan-perempuan yang seperti ini. Perempuan yang mengukir gigi. Gigi itu diukir. Contoh yang muat gigi kelinci dia dapat supaya dia ketika cakap, laknat. Dilaknat Allah ini. Ya. Ini kan banyak artis nak ngikot gigi kelinci. Lah dibuat gigi manusia nak gigi kelinci. Kalau bagi gigi kucing boleh. Ya. Ini dilaknat. Karena dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rombongan itu termasuk dia mengukir alis. Nih, alis ini dicabut, ya, mungkin tidak dari do tadi setel lah, dah bagus menurut dia. Allah naruh alis dia macam tu, dihilangkan alis ini, kemudian dilukis ulang. Ini laknat, dilaknat Allah perempuan yang seperti ini. Perempuan yang seperti ini dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Itu celak yang macam ini haram hukumnya. Ya. Dan hadis tentang laknat itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Hadis tentang perempuan-perempuan yang seperti ini, yang dilaknat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi tidak boleh. Kalau berhias itu yang normal-normal baik. Dan berhias itu juga harusnya di depan suaminya. Maka kan kataku tadi, banyak perempuan itu ada alis diadap orang, diadap laki macam mantu. Doda ge alis apa ke ningok ni lah butak alis nakat dire. Antu WC ni kala. Ya aku gelak dade ningok ge tukar barang aku malam macam tu. Dade kawau ge ningok. Ya, kalau aku lah. Ya. Jadi wanita-wanita yang seperti itu Allah laknat. Allah laknat.
Kalau tidak ada dipotong, alis, cuman dihitamkan, benar tau? Alis tidak ada dipotong, cuman dihitamkan, boleh atau tidak? Nah ini termasuk berhias yang berlebihan. Rasulullah SAW itu tidak memperbolehkan kita itu berhias berlebih-lebihan. Mutabarrizat namanya. Ya, janganlah kita itu berhias berlebih-lebihan, terutama di depan laki-laki yang bukan mahram, terutama di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya dua kok pertanyaan ya kan. Yang lain ada tak? Tulis selalu GD. Apakah ayah tiri itu mahram? Bukanlah. Ayah tiri itu bukan mahram. Tapi misalkan ya, misal kita punya mak kita ini, bak asli kita itu lah ninggal, bapak asli kita lah ninggal. Paham? Mak kita menikah dengan seorang laki-laki, maka laki-laki itu haram kita nikahi. Laki-laki tadi, laki mak kita itu haram kita nikahi. Itu kan ayah tiri juga, gitu loh. Ya, ayah tiri juga. Itu namanya kita ini disebut robibahnya, anak asuh dia. Karena istri ibu itu sudah berhubungan dengan ibu kita, maka kita menjadi robibah dari bapak itu. Ya. Kalaupun misalkan ibu meninggal ataupun cerai, kita tidak boleh lagi menikah dengan laki-laki itu. Ya. Kalau posisinya seperti ini mahram dia. Tapi mahramnya kita harus tetap menjaga aurat di depan dia. Ya, kita harus tetap menjaga aurat di depan dia. Tapi kalau misalkan ayah tiri dalam konteks misalkan anak angkat. Oh. Nah, ini tidak disebut mahram. Tidak disebut mahram. Dan kalau sudah balik, misalkan ibu kita meninggal, ayah itu boleh menikahi dengan kita. Ya. Kalau posisinya anak angkat, ini kan ayah tiri juga. Jadi keadaannya beda. Keadaan yang pertama dengan keadaan yang kedua ini berbeda. Ya. Apa hukum suntikan untuk memutihkan kulit? Wah, ala Cinoe nih. Suntikan untuk memutihkan kulit, ya. Ini kasusnya kasus kontemporer nih, kasus zaman sekarang. Kalau zaman Rasulullah SAW itu tidak ada cara berhias macam ini, ya. Kalau untuk memutihkan kulit, ya, dan kita niatnya itu berhias untuk di depan suami kita, misalkan, ya, kita gunakan untuk di depan suami kita, boleh atau tidak? Dan apakah itu termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, jadi kalau misalkan pemutih kulitnya itu memang alami, ya, alami. Dan orang ini kan hitam toh, kadang-kadang ada sebab. Dia aslinya putih, kemudian gara-gara dia banyak berpanas, memang orang jadi hitam legam misalkan. Ya, ini artinya dia bisa untuk mencari jalan-jalan yang alami juga, tidak usah nuwe gile berpanas. Atau dia gunakan baju yang panjang, ya. Ini seperti itu. Tapi ada orang yang memang Allah ciptakan hitam. Contohnya orang Sudan itu hitam baik itu. Nah disuntik macam mana lagi tetap macam itulah aku. Ya, tetap hitam dia. Ya. Dan kalau misalkan dia hitam, ingin merubah kulitnya seperti orang Asia misalkan. Ya, ingin merubah kulitnya seperti orang Asia. Maka yang seperti ini Allahu a'lam termasuk orang yang merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada ridho. Allah jadikan dia itu orang kulit hitam. Ya, Allah tidak ridho. Atau misalkan kita orang Asia, muke Asia, tapi nak macam jadi orang Arab, hidung diterkadap, ya, kemudian giginya di setel apa segala macam, ya.
Nah, ini terlalu berlebih-lebihan dalam masalah hiasan, berhias. Kalau memutih kulitnya itu dengan cara yang alami misalkan ya, contoh bebedak, atau misalkan dengan zat yang herbal misalkan, pakai sabun ya, dan sabun itu tidak memiliki zat-zat yang haram. Karena suntikan-suntikan sekarang ini kita tidak tahu dari mana bahannya. Bahkan ada suntikan sekarang itu yang malah membuat kulit itu rusak. Ya, yang membuat kulit itu rusak. Kalau misalkan dia itu melakukan suntikannya dengan tadi sabun, dan itu sabunnya herbal, dan dia dilakukan untuk berhias di depan suaminya, Allahu a'lam yang seperti ini tidak jadi masalah. Tapi kalau yang pemutih tadi itu perubahannya itu drastis, seperti tadi ya, orang Afrika anak putih seperti orang Asia, nah ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Apalagi suntikannya memiliki zat-zat yang Allah haramkan. Ya. Zat-zat yang Allah haramkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Ada yang lain? Habis. Masuk dah. Tidak boleh. Tidak boleh menikahi dua bersaudara sekaligus. Nikah dengan adik ya. Ayo anak uge, dah baca. Tunggu dulu sampai adik meninggal baru naik pangkat. Nah, itu tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Tapi jangan dua-dua diburong bae. Maka termasuk haram untuk dinikahi adalah menggabung dua mahram, menikahi perempuan dan bibinya, menikahi perempuan dan adiknya, menikahi perempuan dan ibunya. Nah, itu tidak boleh. Itu loh. Ya, tidak boleh nih. Jadi kalau misalkan kita menikahi janda, ada laki-laki menikahi janda agak bagus. Janda bagus ini punya anak bagus juga. Misalkan ya, karena keturunan bagus, mak ninggal, nak kawin kan anak boleh. Oh, dah baca anak ini dah baca lagi dinikahi. Dah baca. Ya. Sampai seumur hidup anak ini dah baca lagi dinikahi. Kalau sudah menikahi ibunya. Tapi kalau menikahi dua bersaudara, tunggu dulu sampai saudara ini meninggal, baru saudara yang kedua yang masuk. Tapi jangan dibunuh, bahaya. Ya. Paham ya? Nah. Ada yang lain? Hah? Kalau kawat gigi ya, ini pernah anak tanyakan juga dengan guru kita. Kalau kawat gigi, tengok style gigi ya. Style gigi itu pacak ada untuk makan kira-kira. Ataupun dia itu normal enggak? Gigi dia itu tumbuh dalam keadaan normal atau tidak? Kalau gigi dia itu tidak tumbuh dalam keadaan normal, maka dia boleh menggunakan kawat gigi sebagai obat, sebagai sarana untuk menjadikan gigi dia itu normal. Tapi kalau kawat gigi itu digunakan untuk berhias, ada kan cewek gini pakai kawat gigi itu berhias juga supaya bibir agak mancung-mancung. Apa nang kepala ini kok? Ya. Kawat gigi itu dijadikan berhias supaya bibir dia itu agak mancung. Oh, dia itu agak-agak apa namanya? Agak-agak nyari perhatian di depan laki-laki ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh ini. APG gigi dia itu normal. Gitu loh. Jadi kalau giginya memang tidak normal, betingkel, hiko di sini, hiko di atas gusik hanya tumbuh gigi ya. Kemudian gigi ke dokter. Macam mana ini dok? Pasang kawat harusnya supaya dia itu lurus. Dipasang tidak masalah. Tidak ada masalah kalau itu. Tapi kalau cewek itu misalkan giginya normal, gigi ya, dipasangkan kawat, ya, supaya agak-agak tadi mancung-mancung sedikit. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Habis? Gak ada kertas di belakang, tak yuk.
Kalau habis kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.